Ulah jongjon teuing Kijabo anu bager. Urang teh kudu eling di dunya urang umbara Kijabo hamolanggang Kijabo salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kijabo dalam acara Ngopi, Ngobrol Pagi-Pagi. Mudah-mudahan rekan-rekan semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah wayang golek, di mana wayang golek merupakan kesenian tradisional dari wilayah Jawa Barat. Sejarah wayang golek sendiri tentunya tidak bisa dipisahkan dengan sejarah wayang kulit, karena memang mempunyai satu kesatuan histori, kesatuan sejarah yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Raden Wiranata Kusuma II merupakan Bupati Bandung yang ke-6. Beliau dijuluki juga sebagai Dalem Kaum. Dalem Kaum sangat menyukai pertunjukan wayang kulit, sehingga beliau mendatangkan dalang dari wilayah Tegal, diundang dan datang ke Bandung, yaitu yang bernama Ki Dipaguna Permana. Kemudian Dalem Kaum menetapkan Ki Dipaguna Permana sebagai dalang dalem Kota Bandung. Dalem Kaum sendiri dikenal sebagai bapak pendiri Kota Bandung. Di zaman Ki Dipaguna Permana, pertunjukan wayang di daerah Priangan itu masih menggunakan pakem wayang Purwa Jawa. Adapun suluk atau lagu-lagu khas wayang menggunakan bahasa Jawa Kawi. Sedangkan untuk dialog atau sanggit itu menggunakan bahasa Jawa Pesisir, karena memang koreografernya berasal dari Tegal. Pengganti Raden Wiranata Kusuma II atau Dalem Kaum sebagai Bupati Bandung ke-6 adalah Raden Wiranata Kusuma III atau yang dikenal juga sebagai Dalem Karanganyar. Beliau pun sangat menyukai wayang. Tetapi pada masa beliau ini, Dalem Karanganyar menginginkan pertunjukan wayang itu bisa dilaksanakan di siang hari. Karena kalau kita tahu bersama bahwa kalau wayang kulit itu hanya bisa dilaksanakan pada malam hari. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dalem Karanganyar memanggil Ki Darman dan dua orang muridnya, yaitu Ki Rumnyang dan Ki Surasungging, untuk datang ke Bandung, di mana Ki Darman ini merupakan ahli dalam membuat wayang, sedangkan Ki Rumnyang merupakan seorang dalang atau seorang performer, sedangkan Ki Surasungging seseorang yang ahli dalam karawitan. Oleh Ki Dalem Karanganyar, ketiga orang ini dibuatkan sebuah padepokan di daerah Cibiru yang berjarak 12 km dari kota Bandung. Dari tangan Ki Darman inilah lahir wayang yang terbuat dari kayu berbentuk 3 dimensi yang merupakan permintaan dari Dalem Karanganyar. Itulah cikal bakal wayang golek yang sekarang kita jumpai sekarang saat ini. Sedangkan Ki Rumnyang sendiri oleh Dalem Karanganyar diangkat sebagai dalang dalem Kabupaten Bandung, di mana Ki Rumnyang menurut penuturan dari dalang kondang
Entus Susmono yang merupakan Bupati Tegal almarhum. Ki Rumiang ini masih ada satu garis keturunan keluarga dengan Dalang Entus, di mana Ki Rumiang berasal dari Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Dari tangan Ki Rumiang inilah muncul nama Mama Anting atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rama Anting, yang merupakan leluhur dalang-dalang yang mempunyai kemampuan untuk menampilkan pertunjukan dengan gaya Sunda. Kemudian dari Mama Anting muncul nama generasi Ki Suwanda dan Ki Surawi Sastra untuk daerah Bandung, sedangkan untuk daerah Garut muncul nama Ki Brajanata. Ki Suwanda yang atau lebih dikenal dengan nama Patra Suwanda inilah yang kemudian menulis literatur tentang pedalangan dengan gaya Sunda. Kemudian dari Ki Suwanda lahirlah keluarga Sunaria. Lalu dari keluarga Sunaria muncullah seorang dalang yang paling terkenal di Republik ini, yaitu dalang Sunda yang memang populer, sangat populer, dan semua orang mungkin mengenalnya, yaitu Bapak Dalang Asep Sunandar Sunaria. Itulah mungkin riwayat singkat tentang sejarah wayang golek. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Intinya untuk kita semua lebih mencintai kesenian-kesenian warisan leluhur-leluhur kita. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.